kenyataan di lapangan sekarang Ustaz ya, yang ada Ustaz, yang ada. Pada umumnya Ustaz, kalau sudah tidak sama, itu langsung menjas adalah subhat. Sekarang siapa Ustaz? Orang yang berhak menilai subhat atau keliru Ustaz? Itu apakah yang benar-benar seorang yang pakar atau ahli dalam agama atau hanya sekedar mengenal kulit Ustaz? Ini kan yang terjadi sekarang gini Ustaz. Makanya terjadinya kita terkoyak itu di situlah Ustaz. Bagaimana Ustaz masalah ini? Apakah betul subhat itu semua orang menjustifikasi itu dilabelkan Ustaz? Makasih. Masya Allah, bagus ya. Syubhat, sering dengar syubhat Pak ya? Syubhat itu yang disering dengar apa? Kalau bukan makanan ya minuman. Kalau ini sudah ada halal mui itu belum ya? Oh kalau nggak ada belum ada berarti syubhat gitu ya. Ataupun ini ajaran ini syubhat atau tidak? Baik. Kita menilai ilmu seperti kita menilai makanan ini benar atau tidak kan harus ada bukti. Gak boleh kita menuduh makanan ini haram. Kenapa? Karena kita nggak bisa membuktikan ini haram. Nah begitu juga ini syubhat. Apa yang Anda maksud syubhat? Tolong buktikan itu syubhat. Nah yang jadi masalah adalah ketika jawabannya adalah pokoknya kata Ustadz itu syubhat. Nah ini dia Pak. Jadi kita itu tidak pinter memandang diri sendiri. Saya ini siapa? Saya ini thalibul ilmi. Saya ini orang muqallid yang taklid saja. Kalau ada orang yang taklid saja, sudah terima saja. Jangan menghantam satu ucapan ustadz dengan ustadz yang lain. Cuma Anda mengatakan, ya memang saya tahu ustadz itu mengatakan itu, ustadz itu mengatakan itu. Tapi saya lebih cenderung ataupun lebih thiqah dengan ustadz ini. Yang ini saya tidak ngambil karena menurut saya lebih thiqah ustadz ini. Itu namanya sikap orang awam. Yang jadi masalah sekarang orang awam mendudukan diri seakan menjadi lebih tinggi untuk menjadi orang yang berdebat. Itu bukan tugas orang awam Pak. Para ulama berdebat sesama ulama, Masya Allah Pak. Bukannya terjadi perpecahan, menjadi khazanah ilmu agama makin berkembang. Ulama yang debat. Kalau awam debat sama awam Pak, itu pindah rumah Pak. Pindah rumah, asah golok, itu. Kenapa? Karena memang bukan tugas dia. Itu seperti orang bukan tugas dia untuk nyerang, dia nyerang, hancur. Tapi kalau sesama penyerang saling itu indah lihat perbandingan sepak bolanya indah Pak ya. Wah sama penyerang itu. Tapi kalau yang orang nggak pernah pinter main bola lawan kayak dengar kayak ada pembantaian kita lihat seperti itu. Kenapa? Ya seperti itulah. Jadi kalau kita orang awam sadar diri. Tapi itu ada pendapat ustadz lain. Ya saya tahu ada pendapat lain. Saya lebih thiqah dengan ustadz ini. Saya ini masih muqallid. Saya nggak tahu dalilnya apa. Saya tidak bisa mengkaji dalilnya. Cuma saya lebih sekali ini. Tapi kan itu syubhat. Yang menurut saya bukan syubhat. Saya lebih cenderung ini yang benar. Nah bagi orang lebih atas lagi, baru dia mencari dalil. Yang di atas lagi mujtahid. Nah, jadi menuduh. Biasanya kita sering menuduh sesuatu yang bukan yang kita yakini dari dulu itu syubhat. Ya. Tapi lebih baik kita katakan itu memang ada pendapat seperti itu. Memang ada berbeda pendapat dalam hal ini. Tapi boleh nggak kita mengatakan itu salah? Boleh. Tapi ustaz itu mengatakan, ya itu salah. Itu keliru. Boleh? Boleh saja. Itulah namanya tugas kita belajar dari para ulama. Kita baca kitab fikih. Yang sah gini, yang itu tidak sah. Yang sah sholat seperti ini, yang seperti itu tidak sah. Tapi ustaz, ulama itu mengatakan, iya ulama itu, namun menurut saya pendapat itu salah. Ingat ya, kalau kita mengatakan sebuah pendapat salah, jangan pernah kemudian bilang, berarti kamu menghina ulama itu ya? Enggak seperti itu bro. Mengatakan itu salah, bukan berarti menghina. Yang menghina itu, kalau kita bilang, wah itu bodoh ulama itu. Nah itu namanya menghina. Ya. Banyaklah khilaf-khilaf para ulama yang mengatakan nggak baca Al-Fatihah di belakang imam nggak sah sholatnya, berarti kan menyalahkan kan? Tapi apakah kemudian orang ulama yang mengatakan itu kita mengatakan bodoh? Enggak. Yang di belakang imam harus baca Al-Fatihah.
Yang nggak baca Al-Fatihah batal sholatnya. Boleh kan? Padahal ada pendapat ulama lain mengatakan di belakang imam nggak perlu baca Al-Fatihah. Saya mengatakan pendapat itu pendapat yang salah. Itu aja. Ya. Jadi pahami diri sendiri. Kata Imam Ghazali, "Idza sakatal jahilu laqalal khilaf." Kalau orang bodoh mau diam, Pak, khilaf sedikit. Kenapa ramai di medsos, Pak? Kenapa ramai debat-debat di medsos? Karena yang ngomong tahu sendiri siapa yang ngomong itu. Ya, ustaz-ustaz tinggi, ustaz-ustaz yang sudah tinggi, nggak akan ngomong itu, Pak. Mereka akan tetap mengatakan ini pendapatnya. Nggak akan ngomong, tapi yang itu bodoh, yang itu salah, yang itu nggak ada lagi, Pak. Karena siapa yang debat-debat itu, Pak? Akar rumput. Yang kalau kita suruh baca Al-Quran pun masih belepotan. Ya, jadi intinya dalam menghadapi semua ilmu itu adalah sadar diri. Saya ini di taraf mana? Taraf cuma nerima, taraf sudah mengkaji, menganalisa, atau taraf sudah bisa berdebat. Ya.